tadi di cuitan Twitter Britney Spears itu dia mengatakan bahwa dia menjual dirinya untuk Lucifers. Nah, apakah itu benar atau emang itu dibajak orang? Berat ya. Ya. Aku agak ragu sih kalau misalnya dibajak ya. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Yeay, kita balik lagi. Setelah kemarin libur ya, libur sehari itu karena aku izin. Betul. Soalnya Chelsea lagi sakit. Ya. Oke. Dan sekarang kita akan membahas salah satu artis yang ini tuh udah banyak banget yang nanya. Terlebih lagi karena dia baru membuat sebuah buku, merilis sebuah buku dan isi dalam buku itu pernyataan dia semua yang penuh dengan kontroversi luar biasa. Oke. Siapa dia? Kita akan membahas Britney Spears. Britney Jean Spears merupakan seorang penyanyi, penari, dan juga aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir di McComb, Mississippi 2 Desember 1981 dan dibesarkan di Kenworth, Louisiana. Nah, Britney Spears atau kita singkat aja BS ya guys, memulai karir di dunia tarik suara saat dirinya masih anak-anak. Jauh sebelum dirinya dikontrak oleh Jive Records 1997. Dan kerap kali menimbulkan kontroversi, lagu yang dinyanyikan oleh BS selalu menjadi hits secara global. Bahkan pada tahun 2000-an dirinya disebut sebagai pengaruh bangkitnya musik teen pop dengan sebutan Princess of Pop. Dan kalau misalkan banyak yang bertanya, kenapa kok sekarang Britney Spears bisa dikatakan redup atau menghilang ya? Menghilang atau redup. Sebenarnya banyak juga kontroversi dari Britney Spears. Ini aku singkat aja. Yang pertama, Britney Spears pernah mengunggah foto tanpa busana di sosial medianya. Bahkan kalau misalkan diperhatikan guys, sampai sekarang sih seorang BS ini masih suka mempost video tanpa busana. Yang kebetulan tadi aku juga sempat riset ya. Iya, tadi Kak Tiara kasih aku lihat kan, aku kayak oh my god. Ya itu kontroversi yang bisa dikatakan paling berani sih. Sangat berani sih. Sangat berani, tapi tentunya dia juga mematikan kolom komentar. Iya. Itu harus. Dan yang kedua mengenai BS ini pernah berciuman dengan Madonna. Jadi pada tahun 2013 di sebuah acara, BS mencium Madonna saat sedang membawakan lagu Like a Virgin. Dan Madonna juga mencium Christina yang sedang satu panggung. Wah, jadi BS mencium Madonna dan Madonna mencium Christina. Wah, luar biasa. Yang ketiga, ini pengakuan yang memang mengejutkan, bahkan bisa dikatakan ini adalah salah satu yang tertulis juga dalam buku seorang Britney Spears, yaitu tidur bersama kekasihnya yang bernama Justin Timberlake. Yang keempat, membawakan ular saat sedang perform. Nah, sebenarnya yang keempat ini aku juga dulu pernah kok waktu aku masih jadi anak ular gitu kan. Kalau misalkan anak ular maksudnya gitu. Jadi waktu dulu aku tuh masih waktu gabung sama komunitas ular gitu, kita sering datang ke event-event dan biasanya kalau event gitu suka ada panggung atau apa gitu kan. Yang notabene ya salah satu dari kita harus berani tampil di panggung tersebut. Dan aku sempet kok kayak nyanyi bawa ular gitu, ularnya di kepala gitu kayak iya nomor 4 ini udah biasa sebenarnya kalau buat dunia aku ya. Biasa aja, oke. Jangan bilang tidur sama ular juga lagi. Iya, itu kan udah tahu juga. Oke. Yang kelima, pernah mendapatkan penghargaan artis paling kontroversi. Siapa sih yang nggak tahu dengan kontroversi yang terjadi atau yang diciptakan sendiri oleh seorang Britney Spears. Yang keenam, bertengkar dengan ayahnya sendiri. Nah, ini adalah ini adalah kasus yang bisa dikatakan Britney Spears mengungkapkan bahwa ia terpenjara selama 13 tahun oleh ayahnya sendiri. Nanti kita akan lihat apakah memang ayahnya hanya menjadikan Britney Spears ini ladang uang dan memanfaatkan ketenaran Britney Spears atau memang ada hal lainnya. Yang ketujuh, nah Britney Spears juga pernah
menggunduli kepalanya. Jadi katanya pada saat itu Britney Spears itu dilarang untuk bertemu anaknya hingga akhirnya dia mengalami depresi dan memutuskan untuk mencukur semua rambutnya hingga botak. Yang kedelapan, mengenai rumah tangganya yang kandas hanya dalam waktu 55 jam. Tepatnya pada tahun 2004, ia menikah dengan seorang pria yang bernama Jason Alexander. Namun ternyata pernikahan ini hanya bertahan sekitar 55 jam atau 2 hari 7 jam. Yang kesembilan, mengaku muak terhadap paparazzi, dan yang ke-10, heboh menjadi model cover majalah Rolling Stone. Dan kontroversi lainnya itu banyak banget. Ya guys, kalian bisa cari di sumber-sumber terpercaya lainnya. Dan ada juga pengakuan mengejutkan lainnya dari seorang Britney Spears di mana ia mengatakan bahwa ia tidak percaya Tuhan dan memilih menjadi ateis. Kenapa demikian? Konon katanya Britney Spears ini merasa bahwa semua keluarganya dan semua orang-orang mungkin ya memperlakukan dia tuh secara kasar, gak sayang sama dia, tidak menghargai keberadaannya dia, sehingga akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan. Biasanya orang-orang seperti itu ada juga ya sih yang karena udah kecewa banget akhirnya dia memutuskan untuk tidak percaya sama Tuhan. Itu di spillnya nanti. Mengenai ini. Oke. Ya. Next. Katanya kan demikian. Iya benar. Tapi ada tapinya nanti. Tapinya nanti ya guys. Dan sebenarnya itu juga bisa dikatakan pelajaran juga buat kita semua, karena tidak bisa dipungkiri ya. Banyak kok orang-orang yang mungkin depresi akhirnya dia menyalahkan Tuhan dan akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Mau tahu kan selengkapnya? Jangan di skip-skip, oke? Nah, kontroversi lainnya juga mengatakan bahwa pernah ada video yang beredar di mana CBS ini melakukan ritual tarian pisau setan dengan ekspresi mati tanpa jiwa di wajahnya. Nah, ini tuh banyak juga netizen yang mempertanyakan, apakah itu tidak berbahaya menari-nari bawa pisau? Dan tadi udah sempat aku kasih tahu ke Aileen tariannya seperti apa, dan aku juga sempat nanya, apakah memang tarian seperti ini ada tarian ritual setan kah atau apa? Itu aku juga nggak ngerti yang beredar di kalangan masyarakat gitu kan. Dan yang terakhir mengenai kontroversi dari seorang Britney Spears adalah ia mengakui bahwa ia menjadi pemuja setan, di mana dia pernah memposting kata-kata seperti ini. Aku menyerahkan diriku pada Lucifer, dan itu diposting di Twitternya Britney Spears. Tapi sebenarnya nggak tahu juga guys, karena pengakuan dari seorang BS sendiri bahwa Twitternya itu dibajak orang atau dihack orang, jadi itu tuh bukan dia yang memposting. Tapi sebagian orang juga menyadari bahwa ya itu emang dia, bukan dihack atau dibajak orang. Tapi ya kita nggak tahu ya, apakah memang dia benar-benar pemuja kubu kiri atau memang itu dibajak. Nanti kita akan kulik lagi lebih dalam, karena seperti biasa di sini gue nggak sendiri, bersama Aileen yang otomatis dia sudah meradar yang udah jalan-jalan, yang udah mengecek mengenai Britney Spears sendiri. Ini aku masih sambil ngeliatin fotonya Britney Spears, just in case ada info baru yang bisa ditambahkan. Iya, oke. Nah, dari semua kontroversi yang ada ya, yang tadi udah aku sebutin, dan banyak lagi sebenarnya, banyak hal lain yang kontroversi banget kehidupan tentang Britney Spears. Bahkan aku sendiri pun melihat postingan-postingan dengan foto terbarunya dia tuh agak serem ya di bagian matanya. Ya entah ini nggak tahu sih, ini kan cuma pandangan aku aja. Ditambah lagi kan dia hilang atau vakum gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia berhenti dari dunia musik karena ingin fokus terhadap anak-anaknya. Tapi dia masih posting dengan busana yang seperti itu gitu. Itu bener nggak sih memang dia berhenti pure untuk anak-anak atau ada yang lain? Untuk yang ini aku nggak bisa percaya kata-katanya dia sih. Oke, nanti kita bahasnya nanti ya. Kita nanya ke karakter dulu nih, seorang Britney Spears ini karakternya seperti apa sih gitu. Di awal mudanya tuh dia tuh gimana sih? Karakternya ya, yang aku lihat, jujur pertama kali aku ngeradar dia tuh aku merasa hati dia tuh sebenarnya nggak tenang. Apalagi terutama ketika foto-foto yang terbarunya dia di masa-masa udah usia 40-an ya. Iya, benar. Itu aku merasakan dia tuh sangat amat depresi. Jadi menurut aku, yang aku lihat ketika aku radar fotonya, dia tuh aku bisa bilang depresinya cukup akut sih. Jadi yang selama ini mungkin dia umbar-umbarin kalau dia depresi lah dan lain sebagainya,
Itu benar. Itu benar ya? Iya. Iya. Iya lagi. Nah, maksudnya gini, dia kan dulunya kan seorang yang terkenal gitu. Siapa sih yang nggak tahu dia gitu kan? Bahkan apa sih perjalanan karir, penghargaan dan lainnya itu udah diraih dan dicapai sama dia. Apa yang akhirnya membuat dia depresi sampai sedemikian rupa? Ya jujur, aku ngeliat di masa-masa dia sekarang cari job itu susah banget, cari pekerjaan. Dan secara finansial aku bisa bilang menurun drastis dibandingkan dulu ketika dia muda. Dulu pas muda itu kan ya easy lah, money itu gampang banget datang. Tapi untuk sekarang itu susah. Dan aku rasa kayak banyak di pihak-pihak entertainment atau nggak agensi-agensi itu kayak udah nggak mau dia lagi. Kenapa? Ya itu ada sih penjelasannya. Ya udah nanti jelasin ya. Nah, ya itu mengenai karakternya kan belum detail banget, ya kan? Bisa dijelasin lebih detail lagi nggak? Dia ini sebenarnya orangnya nggak jahat jujur. Dibilang baik banget bukan, tapi dibilang jahat juga bukan. Dia tuh sebenarnya dia biasa aja, tapi orangnya memang sangat amat duniawi. Yang aku lihat memang dia sangat suka dengan yang namanya party. Dia sangat suka yang namanya party, terus dia juga suka dengan hal-hal yang glamor. Jadi dia sangat suka dengan yang namanya kesenangan semata yang ada di dunia ini, apapun itulah pokoknya. Iya. Kelihatan sih. Gitu-gitu. Dia suka dengan hal-hal itu, jadi memang sangat amat duniawi. Nah, selain itu memang dia orang yang sebenarnya yang aku salut, dia sangat suka bersosialisasi sama siapapun itu. Jadi dia nggak pernah menutup siapapun itu orang yang mau datang ke dia. Orang yang suka bersosialisasi, terus juga orang yang memang mudah bergaul lah. Mudah bergaul, terus diajak hangout misalnya, dia bukan tipikal orang yang sombong, nolak gitu sih yang aku lihat. Kelihatan sih, kelihatan dari dari zaman dulunya mungkin udah dengan kehidupan bebasnya. Nah, dengan hidup bebasnya ini sampai akhirnya, ini juga ada pernyataan yang dilontarkan sama Britney Spears sendiri, dia mengakui bahwa pada saat umurnya 14 tahun dia udah nggak perawan. Gak heran sih aku. Jujur, pas aku ngeradar dia ya, aku ngerasa dia tuh sebenarnya dulu pas muda itu banyak, maksudnya dia liar sih. Liar banget. Liar. Dibilang liar banget, enggak sampai yang mungkin imajinasi orang-orang sampai selebay itu, tapi cukup liar. Soalnya aku ngeliat ada dia itu kayak clubbing, minum-minuman, terus seks bebas itu udah ada. Padahal pas kalau aku baca beritanya yang aku kenal dari Britney Spears, dulu dia kan sempat menyatakan bahwa kalau dia itu nggak mau having sex kalau sebelum menikah kan. Iya benar. Tapi yang aku lihat berbeda dengan faktanya. Iya. Gitu. Benar, bahkan 14 tahun pun dia udah nggak ini kan, udah nggak virgin gitu. Ya, itu pun karena sebenarnya aku ngeliat dia ini sosok yang orang-orang tuh nggak terlalu care sama dia sih. Ada sisi itu, dan orang tuanya aku lihat juga nggak terlalu care sama dia. Makanya dia pencarian kesenangan sana sini. Ya untuk menutupi luka batinnya, untuk menutupi kesedihannya dia. Iya, tapi kan kalau misalkan yang kita tahu nih aja, orang luar negeri itu memang kehidupannya kan seperti itu. Yang clubbing, yang minum, yang obat-obatan, sampai semua harus ada batasnya masalahnya. Tapi dia udah di tahap yang menurut aku sisinya terlalu duniawi. Maksudnya kita harus seimbang dalam hidup, dari sisi duniawi maupun dari spiritual kan. Tapi aku ngeliat dia kebanyakan duniawi. Tapi sisi spiritualnya kurang. Nah terus makanya ini berdampak ketika seseorang yang terlalu duniawi, ya dia akan memenuhi hati dia itu dengan hal-hal duniawi juga, dan itu sebenarnya bertentangan dengan fungsi hati. Aku pernah jelasin di konten Camis atau nggak di konten manapun, hati itu fungsinya bukan untuk dimasuki dengan makanan, minuman, ataupun barang-barang yang ada di dunia ini, bukan itu. Tapi hati itu fungsinya itu tempat kita berbuat kebaikan, tempat kita benar-benar beribadah sama Tuhan, koneksi kita sama Tuhan, kasih, rasa bersyukur. Itu harusnya diisi dengan itu fungsi hati. Makanya ketika seseorang yang tidak menggunakan fungsi hatinya dan tidak mengaplikasikan fungsi hatinya dengan baik, alhasil pasti akan error atau nggak rusak.
Ini Britney Spears menurut aku salah satu contoh. Karena dia terlalu duniawi juga, akhirnya itu berdampak ke dia itu jadi depresi. Karena dia mikirin tuntutan-tuntutan yang ada. Aku satu sisi nggak terlalu bisa nyalain dia, karena dia itu satu sisi memang banyak dituntut oleh banyak orang. Orang kayak nggak ada sedikit pun rasa kasihan atau nggak ngerasa, oh dia tuh manusia loh, dia juga bisa salah, dia juga punya keterbatasan dia. Cuman orang nggak peduli. Banyak sisi seperti itu yang akhirnya membuat dia itu gimana ya, depresi juga. Belum lagi hate comment yang ada dan lain sebagainya. Terus itu berujung dia menjadi depresi akut, ditambah lagi makin kesini karirnya itu kan udah jatuh banget. Dia di momen yang sangat amat shock. Dia di momen yang sangat amat shock. Terus juga dia masih belum bisa move on dengan ketenaran dia yang dulu. Dan aku ngeliat dia itu banyak konsumsi obat-obatan sih. Dia kayak ada negak pil gitu pas aku radar memorinya dia. Jadi katanya Britney Spears ini disuruh minum obat gitu untuk konsernya. Tapi setelah si BS ini minum obat atau pil itu tadi, abis konser dia langsung lemes. Aku rasa itu efek samping sih. Efek samping dari obatnya. Nah, terus kan itu kan sebelum masa orang tuanya bercerai ya. Apakah emang orang tuanya nggak bisa, ayo nih ngerangkul seorang Britney Spears ketika dia udah melewati batas dari yang seharusnya gitu? Jujur saat ini aku kasihan banget sama Britney Spears. Soalnya aku ngeliat orang tuanya tuh toksik banget dan keluarganya benar-benar toksik. Toksik-toksiknya, dan itu berdampak yang memperparah kondisi mentalnya dia. Jadi sekarang situasinya Britney Spears, aku bisa bilang ini ada psikologisnya, dan psikologis dia memang harus harus ke orang yang psikiater ahlinya. Soalnya memang udah agak parah sih. Dan aku cerita dikit ya mengenai dari sisi orang tuanya. Orang tuanya itu sebenarnya bukan orang yang benar-benar care sama dia sih. Banyak momen aku ngeliat orang tuanya itu ngeliat anaknya itu kayak produk. Oh iya. Kayak produk. Terus juga aku sempat dengar dari Kak Tiara setelah aku research mengenai apa konservator ya. Intinya itu kan sama ayahnya kan? Iya. Iya. Nah jujur itu benar sih berita-berita yang seperti itu, dan aku memang banyak lihat momen di memori itu papanya itu banyak nuntut dan nggak peduli. Sebenarnya nggak cuma papanya, mamanya juga. Cuman memang yang lebih dominan papanya. Banyak nuntut kayak ya dia nggak peduli. Pokoknya Britney Spears ada duit nggak ada duit dia nggak peduli. Terus dia memang ngambil hak milik Britney. Banyak ngambil hak milik Britney dan itu digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu kan udah nggak tepat kan. Yang cari duit kan Britney Spears. Tapi itu diambil secara sepihak oleh orang tuanya. Ya itu pun Britney Spears pun mengaku itu. Jadi selama 13 tahun ini karena mungkin dia terkekang sama ayahnya kan, dicengkerem banget. Pokoknya lu mau ngapain di atas pengawasan gua gitu kan. Itu bahasa antara ayah sama anak gitu kan. Nah jadi si Britney Spears juga bilang bahwa selama 13 tahun ini dia nggak pernah merasakan kebebasan, nggak pernah ngerasain kasih yang, terlebih lagi dia cuma dijadiin ladang uang, dimanfaatkan untuk ayahnya sendiri. Ya itu sebenarnya nggak cuma ayahnya sih, ibunya juga. Cuma mungkin yang lebih ke sorot ke media ayahnya ya. Mungkin karena ayahnya yang pegang kuasanya paling besar kali ya. Hak asuh. Aku nggak tahu secara hukum gimana, tapi aku ngeliat kalau dari memori itu mamanya juga ada ambil bagian sih. Mamanya itu saudara laki-lakinya juga. Yang tadi aku cerita ke Kak Tia. Iya. Jadi aku ngeliat keluarganya itu kalau ribut itu suka maki-maki, marah-marah, teriak-teriak, terus udah keluar tuh kata-kata kasar semua. Bener-bener nggak harmonis. Nggak cuman orang tuanya, tapi ke semua anaknya juga. Semua anaknya, terus juga mamanya juga ada momen marah-marah gitu aku lihat. Terus kayak agak nuntut juga, nggak peduli. Nah, kakak laki-lakinya yang pas aku radar, dia kan punya kakak laki-laki ya. Kakak laki-lakinya kayak beberapa kali suka minjem duit sama dia deh, kayak minta duit gitu loh. Jadi menurut aku ini hubungan yang benar-benar toksik, di mana tuh nggak ada yang namanya kasih sayang yang benar-benar tulus dan layaknya sebagai seorang keluarga yang benar-benar care, peduli sama seorang anak
Itu aku nggak dapetin. Sebenarnya kalaupun misalkan dari seorang kakak mau minta ke adik itu nggak masalah sih, ya kan? Kalau dari ini nggak tahu dari orang lain, kayak kita bersaudara, apalagi ke orang tua. Sebenarnya kalau antara anak ngasih ke orang tua itu memang boleh, bahkan wajib kan. Nah kalau misalkan sama saudara pun kita boleh ngasih, tapi kita harus lihat dulu nih saudaranya seperti apa, keluarganya seperti apa. Sebenarnya lebih tepatnya atas persetujuan diri dia sih. Nah itu sih. Ini masalahnya agak maksa nih. Ini yang menurut aku agak kurang tepat. Ketika seseorang memang tidak mengizinkan, ya jangan ngambil hak milik orang. Di saat kita ngambil hak milik orang, ya itu udah dihitung sama Tuhan. Dan itu pasti akan kebales. Iya. Nah, kita berbicara mengenai konflik dengan ayahnya nih. Sekarang kan udah terbebas nih si Bies dari ayahnya kan. Gimana kondisinya saat ini yang udah terbebas dari ayahnya? Wah, apa dia merasa bebas? Happy kah karena semua keuangan otomatis masuk ke dia sendiri? Kalau kemarin-kemarin kan ke ayahnya. Gimana sih perasaan batin dan ya intinya perasaan dia lah terbebas dari seorang ayah yang seperti itu? Ini aku belum radar sih yang perasaan dia terhadap seorang ayah ya. Atau mungkin dia kayak masih, pasti ada sih, kalau rasa sayang tuh nggak mungkin nggak ada banget, pasti ada. Sebenci-bencinya kita sama orang tua atau sekesel-keselnya ya pasti namanya kangen, sayang itu pasti ada. Aku nggak tahu ini foto kapan. Intinya dia masih trauma sih sama orang tuanya. Dia masih trauma, masih belum bisa memaafkan sepenuhnya. Dan memang dia banyak sisi yang benar-benar kecewa dan luka batinnya luar biasa banget terhadap orang tuanya. Kondisinya masih seperti itu. Dan itu yang tadi aku bilang, makanya kenapa dia depresi kan. Iya, itu sih memang lama sembuhnya kalau kita trauma sama orang tua sendiri. Nah iya, ditambah lagi Britney Spears ini sebenarnya orang yang sangat amat labil. Jujur banyak momen dia tuh suka berubah-berubah orangnya. Bukan berubah muka ya, bukan ya. Oke, mukanya sama. Iya. Berubah body nggak? Enggak juga sih. Berubah postingannya berubah, ada yang busana, ada yang enggak itu. Iya, tapi tapi maksud aku berubahnya itu secara hatinya dia sih. Kayak sebentar dia bisa ngomong A, tapi nanti sebentar lagi bisa ngomong B. Jadi kayak nggak ada omongan yang bisa dia pegang. Makanya kalau Katiara sempat cocokin sama aku, bener gak sih dia ngomong gini di media sosial. Jujur aku nggak terlalu bisa percaya sih apapun kata-kata dia. Soalnya sebentar dia bisa A, sebentar B, ditambah lagi orangnya juga depresi. Jadi kayak nggak jelas hidupnya, dan aku ngerasa dia tuh sebenarnya nggak tahu tujuan hidup dia tuh apa. Ada anak-anaknya, mungkin buat anak-anaknya. Jujur ya, kalau sama anak-anaknya yang aku rasain, dia sebenarnya bukan yang benar-benar care sama anaknya sih. Dia lebih peduli dengan diri dia sendiri ketimbang ngurusin seorang anak. Dan logikanya ya, harusnya kalau memang dia benar-benar sayang banget sama anaknya, dia harusnya rela melakukan apapun itu perubahan yang baik sebagai seorang ibu untuk anaknya. Tapi coba lihat media sosialnya yang sekarang. Parah sih. Bahkan aku tadi sempat nanya ke Aidin nih, gimana ya perasaan anaknya. Sebenarnya anaknya ini sempat berdoa ke Tuhan, kayak ya Tuhan semoga engkau menyadarkan ibuku. Tapi ternyata Britney Spears ini marah. Jadi akhirnya dia mengungkapkan bahwa nggak ada yang ngertiin gue, nggak ada yang ngehargain gue, nggak ada yang menganggap gue di sini gitu. Dan itu dia utarakan langsung ke anaknya, yang ketika anaknya meminta Tuhan untuk merubah ibunya. Ya, aku nggak shock sih, karena memang jujur dari semasa hidup dia, emang aku setuju dengan yang kata-kata Britney Spears, bukan yang membenarkan ya, tapi aku setuju. Kenapa? Karena aku nggak ngeliat orang yang benar-benar care sama dia, yang benar-benar tulus sama dia, aku belum ngeliat sih. Dan selama ini dia menjalani kepahitan itu semua dengan semua apapun itu proses yang ada dalam hidup dia berjuang sendirian. Makanya kenapa dia benar-benar ngerasa dia itu sendirian, nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang bisa ngertiin. Ya, bisa dimaklumi sih menurut aku. Gimana pun dia juga manusia, kecuali memang dia sudah banyak orang yang care, dan banyak orang yang peduli atau nggak sayang sama dia, tapi dia menutup mata, itu beda hal. Itu tidak dibenarkan, dan aku nggak akan setuju juga. Tapi melihat Britney Spears, itu ya bisa dimaklumi sih. Malah aku merasa kayak, aduh ini manusia bisa sehancur ini tuh sebenarnya nggak sepenuhnya karena salahnya dia juga. Iya, itu guys. Mungkin kalau misalkan aku juga kan gitu, karena aku nggak bisa menerawang lebih jauh gimana hatinya dan kondisi dia seperti yang Alin lakuin. Jadi kayak kita cuma
ngelihat dia dari sosial media, kayak orang gila banget nggak sih, kayak gini ngapain posting-posting tanpa busana segala macam ini itu, dengan katanya dia berhenti dari dunia musik untuk fokus ngurus anak-anaknya, tapi nggak sesuai dengan apa yang diucapin gitu. Otomatis dari kita orang awam, pandangan itu pasti akan mikirnya dia adalah orang yang yaitu gangguan jiwa mungkin. Kalau dia nggak ke tenaga ahli yang memang benar-benar mampu di bidang itu, ya aku bisa bilang ujung-ujungnya akan lebih parah dan mungkin bisa beneran terhidap skizofrenia, itu bisa. Karena jujur dengan tindakan dia yang sekarang, menurut aku itu karena kelabilan dia, karena apa ya, sebenarnya ingin pansos iya sih. Dia memang sangat suka dengan yang namanya atensi, perhatian, karena kan memang semasa muda kan memang itu yang dia dapat dari semasa dia berkarir kan. Iya benar. Tapi sekarang udah nggak dapet, jatuh dia harus mikir, kerja keras, shock juga, ditambah lagi depresi. Ya jadinya seperti itu tindakannya. Jalan pintas. Ya intinya dia mencoba supaya gimana pun caranya supaya dia bisa balik seperti dulu lagi, tenar atau enggak sukses seperti masa mudanya dia. Iya. Terus gimana ya tanggapan teman-teman Britney Spears sendiri? Karena kan sejak sepinya job ini, Britney Spears ini kan ya kena gangguan mental lah ya karena sepi job. Dan bahkan teman-temannya juga menawarkan, bahkan kayak mempromosikan, oh ini loh gue punya teman Britney Spears segala macam ini tuh. Kalau misalkan dilihat dari pandangan teman-temannya sendiri terhadap seorang Britney Spears, apa yang mereka pikirin sih? Salah satunya aja siapa kek yang mungkin bisa kedeteksi sama Aileen? Aku nggak ngerasain sosok temen itu bener-bener bagian yang penting atau enggak yang utama dalam hidup dia sih. Dalam artian teman ada, tapi aku belum merasakan adanya yang temen benar-benar deket, yang benar-benar segitu care-nya. Ya cuman teman untuk have fun, ya. Itu ada. Soalnya dia sendiri yang aku lihat dari semasa hidupnya memang banyak terkungkung sih oleh tuntutan-tuntutan yang ada. Lebih karena kayak gitu. Jadi memang dia itu dianggap sebagai produk, bukan sebagai manusia. Aku juga mau nuntut Aileen deh. Kamu harus begini ya, begini. Ya lah. Terus untuk mengenai yang masalah temennya kan sempat kasih saran ke agensi ya. Iya. Jujur bukan karena dia nggak mau sih, tapi masalah agensi udah banyak yang nolak dia yang aku lihat. Jadi benar-benar udah susah banget cari job, nggak segampang dulu, dan itu ada alasannya. Alasannya berhubungan sama kubu kiri sih. Ya itu nanti ya, itu per kubu kiri ya nanti. Sama aku tambahin dikit ya sebelum move on ke situ. Ini masih related sama kehidupannya dia. Pertama memang kehidupan dia itu sangat amat fluktuatif, memang banyak banget masalah sih. Hidup dia benar-benar nggak ada kedamaian, dan masalah tuh selalu aja datang. Dan ditambah lagi kehidupan percintaan dia sebenarnya juga bermasalah yang aku lihat. Banyak bermasalah dan memang dia suka gonta-ganti pasangan sih. Itu benar banget. Suka gonta-ganti. Karena dia itu labil. Terus banyak momen aku ngelihat memang ujung-ujungnya ribut. Terus ya intinya selalu ada masalah. Iya, apalagi yang menikah cuma 55 jam itu. Ya, aku nggak tahu dia belum radar orangnya. Gak usah di radar, gak usah. Itu kita fokus ke Britney-nya aja. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Je? Nah, dari sosok Britney itu sebenarnya dia kan memang suka gonta-ganti pasangan kan yang aku bilang. Itu salah satunya karena dia sangat menggantungkan hidup dia terhadap cinta. Jadi nggak balance. Bucin. Agak bucin. Agak bucin. Jadi dia merasa kayak cinta itulah yang akan membuat dia bahagia. Cinta itu adalah bagian dari hidup dia. Dulu aku kayak gitu lagi. Terus gimana? Iya dulu gitu kan, karena mungkin aku juga broken home kan, kayak mamaku di mana, papaku di mana, terus aku tinggal cuma sama ada yang ngurus aja, ART aja kan, gitu, asisten di rumah. Terus kayak aku kemana-mana dibebasin, dan ya nggak bisa dipungkiri ya, kita juga haus akan yang namanya perhatian gitu kan. Nah ketika kita udah tahu cinta, ada cowok yang perhatian sama gue nih gitu kan, sana sini banyak perhatian, jadi kayak ya udahlah, nggak ada nyokap nggak ada bokap, ada yang namanya cowok gitu. Aku dulu begitu menggantungkan harapan sama yang namanya laki-laki. Aku tahu sih.
Tapi nggak ngomong aja. Iya, bahkan sampai saat ini kalau aku emang udah sama satu orang tuh bucinnya parah banget, sampai bego banget. Ya, sampai temen aku pernah bilang kayak kalau cinta sama orang tuh jangan kelewatan, nanti diambil gitu. Maksudnya bukan diambil dalam arti apa, nanti lo kehilangan gitu. Tapi ya gimana kalau udah sama satu kayak bucinnya emang bucin banget, makanya kemarin akhirnya kehilangan karena bucinnya bego banget kali. Oke, tapi sekarang udah enggak. Sekarang tuh kayak lebih, mungkin banyak pelajaran juga kan, banyak kegagalan di mana ternyata cinta itu nggak seindah itu, guys. lebih ke arah jangan over sih. Semua ada batasan. Kita bisa sayang manusia, tapi coba tanya kepada diri kita sendiri lagi deh. Kita mampu nggak memberikan semuanya untuk dia? Nggak akan mampu. Kenapa? Karena kita masih manusia. Yeah. Kita masih punya keterbatasan kita. Jadi berilah kasih ataupun cinta sebatas yang kita mampu berikan. Jangan lebih. Ketika kita melampaui dari batas itu, ya pasti akan ada masalah. Kesannya kayak kita nggak sanggup, tapi kita maksain. Iya. Gitu. Jadi semuanya itu memang harus balance. Bukan berarti aku bilang nggak boleh mengejar cinta, nggak boleh pacaran ya, bukan ya guys? Boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya, iya. Jadi fokusnya itu jangan cuma cinta. Hidup itu kan banyak aspek yang harus dijalani kan. Aspek kehidupan kita nggak cuma cinta doang, banyak hal. Dan aku mengakui bahwa karir aku perlahan hancur karena asmara. Iya, jujur kayak aku mikir kayak gini ya, dulu aku kan penyiar radio, terus sering MC segala macem, terus ikut model-model juga di agensi. Nah ketika aku kenal namanya cinta, kenal namanya cowok, jadi fokus aku hilang. Kayak jadwal yang harusnya hari ini siaran, enggak sih ini minta ditemenin, jadi oke gitu. Jadi kayak udah dunia gue cuma dengan hubungan gue sama pacar gue aja, udah yang lain lewat gitu. Jadi kayak lama-lama kan sepi dong, lama-lama lu nggak konsisten jadi MC, lu udah ada panggilan ini tapi nggak datang segala macam. Jadi akhirnya ya udah, itu aku sering banget kayak gitu. Dan aku sadar tapi masih juga bego lagi. Udah sadar nih, oh anjir karir gue berantakan nih gara-gara asmara gitu. Tapi ketika ketemu lagi, bego lagi, hancur lagi gitu. Tapi yang sekarang jangan. Jangan, pokoknya jangan. Aku jadi polisinya. Jangan. Kalau sekarang sih lebih ke kayak, ya udah Tuhan kayak minta dihapusin aja lah perasaan buat yang namanya manusia. Lebih kayak cintanya dalemin aja buat Tuhan aja udah. Gitu, walaupun emang masih belajar. Aku nggak pengen menyebutkan bahwa gue udah cinta banget sama Tuhan, nggak. Masih ada kayak yang ada sisi, ya gue juga pengen deh punya pasangan gini-gini, tapi ya udah kayak kalau udah lagi pengen kayak gitu aku mikir nggak usah deh, dulu karir gue berantakan gara-gara cowok gitu. Sekarang gue lagi meniti lagi nih jangan sampai berantakan lagi gitu. Ya, apalagi sekarang polisinya banyak. di samping saya belum lagi Chelsea dan Al gitu kan, yang ya, kalau luar biasa. Udah polisinya ada banyak guys. Ya itu intermezzo dikit lah ya guys. Pengalaman guys. Kalian juga pasti pernah mengalami itu. Sama ini sih. Apalagi? Sebenarnya dia itu bukan orang yang suka menentang sebenarnya ya. Jadi memang dia lebih less dominan orangnya. Dia orangnya sebenarnya nggak dominan. Tapi Britney dia nggak dominan. Ya makanya dia banyak ditekan oleh berbagai banyak pihak. Manut. Akhirnya dia bikin dia depresi. Itu salah satunya karena karakter dia itu memang bukan orang yang dominan. Nurut aja gitu nggak sih, kayak oh ya udah. Dibilang nurut banget enggak sebenarnya. Tapi memang dia bukan tipikal orang yang ngotot keras dan kayak siapa ya, coba aku kasih perbandingan ya. Contohnya kayak Tyler deh. Kita kan pernah kontenin tentang Tyler kan. Nah, Taylor Swift ini karakternya itu sebenarnya kalau dia nggak suka langsung. Nah, iya benar. Nah, Britney enggak. Perbedaannya di situ. Makanya dia lebih kalau disuruh ini, oh ya udah gitu. Dia banyak sisi itunya sih. Yang belum nonton Taylor nih di sini ya guys. Yes. Dan makanya dia sebenarnya kadang itu suka nyerah atau enggak ya udah aja sama kondisi sama situasi yang sebenarnya dia nggak nyaman. Instead of dia coba untuk fight back dan lebih menyuarakan kalau dia tuh nggak suka gitu. Akhir-akhir ini sih mengenai yang papanya ya, dia baru buka suara. Papanya. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya terutama ketika masa-masa mudanya dia kurang sih. Karena mungkin tertekan juga dari papanya lah. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya bener sih, dan banyak hal sebenarnya bukan dia yang ngatur dalam karir dia.
Bahkan termasuk percintaannya pun katanya diatur sama papanya. Ya bisa jadi. Ngeliat papanya nganggap anaknya itu sebagai produk, dan jujur aku sedih sih pas ngeliat kasus ini. Karena ini udah kesekian kalinya ya kita ngontenin mengenai berbagai macam bintang ya Hollywood. Ya, bintang Hollywood. Terus akhirnya mereka punya masalah mental karena ketika seorang orang tua hanya menganggap anaknya sebagai produk, anak itu pasti bisa akan bermasalah atau nggak bisa gagal. Karena kita tiap kali dari kata-kata kita, dari tindakan kita kasih racun ke anak kita. Tapi ketika kita menganggap anak kita sebagai berkat, sebagai memang bagian dari Tuhan itu sendiri, anak itu pasti akan berhasil dalam apapun itu. Benar sih. Karena kita selalu memberikan ucapan-ucapan positif dan doa-doa terbaik kita untuk si anak itu. Yes. Dan aku yakin ketika kita sudah menjadi orang tua yang baik untuk anak kita, hal itu akan berbalas balik kepada kita. Jangan sampai kita ngerusak hubungan kita sama anak kita karena ego kita. Yeah. Jadi menurut aku sometimes ya sebagai manusia sih harus melihat lagi apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan baik dan anak kita dengan baik. Anak itu sebenarnya titipan yang luar biasa dari Tuhan. Banget. Nggak semuanya Tuhan berikan anak kepada seorang pasangan suami istri. Iya. Tapi ketika kita benar-benar udah dapetin, ya kita benar-benar harus memperlakukannya dengan sangat amat baik, menjaganya dengan sangat amat baik. Iya. Suatu saat kita juga bakal pergi, pasti kita nggak mungkin selamanya sama anak kan? Iya, benar. Ya, makanya aku bilang sebagai titipan. Oke, tapi boleh di-spill sedikit nggak? Sedikit aja tentang karakter dari papanya sendiri. Papanya ya, aku belum benar-benar ngeliat ya. Coba, let me see. Papanya ada di mana sih? Banyak kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Dan dia cuma peduli sama egonya dia sih. Dia nggak peduli sama orang lain. Papanya? Ya. Satu sisi sebenarnya ada sisi ambisinya juga. Oke, dan katanya nih, papanya juga pernah memaksa Britney Spears ini untuk masuk ke rumah sakit jiwa karena dia gagal mengikuti beberapa psikotes. Itu tahun 2019. Si Britney-nya kah? Iya. Jadi papanya memaksa, bukan memaksa. Jadi Britney Spears ini ikut psikotes gitu, tapi gagal. Akhirnya papanya masukin dia ke rumah sakit jiwa. Intinya kebanyakan anak-anak itu dimarah-marahin, jadi udah verbal abuse-nya luar biasa sih aku lihat. Sama sekali nggak memikirkan perasaan orang lain. Ya sebenarnya maksudnya konflik yang terjadi antara Britney Spears juga itu bukan suatu hal yang mudah ya. Kayak seharusnya, biasanya cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah papanya gitu. Ya kan, gimana dia bisa merasakan dan mendapatkan cinta itu sementara ayahnya sendiri pun memperlakukan dia seperti itu gitu. Kenapa tuh? Ya pernah lihatnya, ada demon-nya soalnya. Dan itu cukup melekat sih sama demon-nya. Oke, next ya. Tadi Aileen sempat ngeradar papanya sampai menutup mata. Atau mungkin di belakang demon-nya manggil, ayo sini ikut. Nggak manggil, cuman udah cukup menguasai emosi papanya sih. Emosi papanya bener-bener meledak-ledak banget sih. Nah. Aku kalau deket-deket sama orang kayak gitu yang ada bukan makin positif, ikutan ke bawah. Negatif sih. Ikutan ke bawah ya. Oke. Nah, dulu kan si Britney Spears ini dipegang kendalinya banget sama papanya. Apakah mungkin dia juga salah satu korban dari sang papa yang notabene mungkin papanya juga ikut kebukir nggak sih kalau kayak gitu? Papanya ya. Ada demon, tapi aku belum cari tahu demonnya ini dari mana. Nah, oke. Apakah mungkin Britney Spears juga menjadi korban kubu kiri sehingga pada masanya dulu dia itu kayak gampang banget dapet job gitu kan. Terlebih lagi memang yang mengendalikan ini seorang papanya yang sudah ada demonnya. Papanya kerja di bidang apa ya? Papanya, feeling aku demonnya sih musik juga deh. Atau enggak papanya dulu pernah sign in kontrak dengan agensinya nggak? Iya kan semua yang berhubungan sama Britney Spears dia yang nih konservatornya kan itu bapaknya. Soalnya aku ngerasa benangnya itu arah-arahnya ke yang kubu kiri situ sih, satu rumpun. Iya, jadi
ya kalau misalkan ditanya kontrak bapaknya, pasti bapaknya yang menangani. Jangan kan begitu, orang kayak mau ganti baju aja benar-benar nggak dikasih ruangan tertutup buat ganti baju, karena semua gerak-gerik Britney Spears ini dijaga banget. Pantau banget. Aku ngelihatnya ini aku bisa jadi salah ya, tapi dia sempat waktu itu sign in kontrak, terus dia dapat kayak persenannya juga secara nggak langsung. Dan aku rasa memang di mana itu yang tadi aku bilang benangnya ke arah yang kubu sono. Itu kontrak untuk menjadi pengikut kubu kiri. Sebenarnya dia nggak tahu sih, orangnya duniawi juga. Oke. Papanya nggak ngerti, tapi jadinya jatuhnya korban. Sebenarnya baik papanya sama Britney Spears itu merupakan korban sih. Oke. Karena bukan mereka yang benar-benar pengen mendatangi ke pihak kubu kiri dan mendapatkan ini itu, tapi kayak diiming-imingi. Ya. Oke. Nah, tadi kan aku sempat singgung juga bahwa Britney Spears ini melakukan tarian ritual yang udah dilihat videonya. Itu apakah memang tarian ritual itu seperti itu? Kayaknya feeling aku enggak. Soalnya jujur, kalau ritual kubu kiri itu lebih ke arah kebanyakan ya yang aku lihat dari memori-memori dari para pengikut kubu kiri. Iya. Itu biasanya ritual seks, minum darah. Atau enggak yang kayak ritual-ritual penyembahan gitu sih. Iya. Pengorbanan juga ada. Sering sih. Lebih ke arah itu sih. Kalau pedang kayaknya Pisau dia menari-nari gini guys, kalian lihat aja videonya nanti ya. Nanti minta tolong ke editor masukin videonya. kayak kurang masuk di logika aku aja sih. Iya, mungkin karena tatapan seorang Britney Spears ini tatapan kosong gitu, kayak orang jadi mikirnya oh ini ada salah satu ritual pemujaan setan nih dengan tatapan yang kosong. Ya gimana nggak kosong, orang hidupnya depresi. Ya wajar sih kosong karena dia sendiri juga depresi. Apalagi juga aku rasa efek dari dia negak obat-obatan juga pasti ada, nggak mungkin enggak. Ya itu sih pasti. Situasi mental dia tuh nggak bener-bener baik-baik aja sih, sangat amat nggak baik. Dia banyak mikirin mengenai masalah dia, abis itu mengenai kehancuran hidup dia dan lain sebagainya. Dia banyak mikirin itu juga. Tadi di cuitan Twitter Britney Spears itu dia mengatakan bahwa dia menjual dirinya untuk Lucifers. Nah, apakah itu benar atau emang itu dibajak orang? Berat ya. Aku agak ragu sih kalau misalnya dibajak ya. Soalnya jujur kalau dari ngomongin secara logika nih, misalnya dibajak, harusnya nggak cuman kutipan satu kalimat doang, harusnya banyak hal dibajak, nggak cuma satu. Namanya juga pembajakan. Iya, pasti. Itu yang aku mikir secara logikanya. Dan kedua memang pas aku searching dari memori, dia itu sebenarnya pernah ikut ritual-ritualan kubu kiri. Oh, ritual apa yang dia ikutin? Gak usah, kita lihat pas live-nya dia dulu aja. Mungkin nanti ada pembelajaran kenapa hidupnya dia sekarang kayak gini. Gimana ya? Dia mirip sama dia yang sekarang sih. Bukan secara penampilan, tapi secara karakter. Kenapa aku bilang begitu? Karena dia sama-sama labil di kehidupan yang lalu. Dia itu sebenarnya banyak momen itu lebih ngikutin kelabilan hatinya dia. Dan dia bisa mendramatisirkan. Jadi ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, nangis kejer, marah-marah, tantrum. Ini sampai suaminya pun agak kesel.